Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Agus sebagai senior adik dan motivasi kepada diri saya untuk mengikuti kegiatan CDP ini. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya untuk bisa hadir di ruangan ini untuk acara bimbingan mandiri. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya mempunyai susunan acara. Yang pertama, pembukaan yang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya, acara ini sudah kita buka bersama. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk sambutan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, yaitu Bapak Agus Peri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Melalui tangan-tangan orang lain atau melalui bibir-bibir orang lain, maka kita akan diam. Dan mudah-mudahan dengan acara ini, termasuk saya pribadi sebagai mewakili kepala sekolah, ini menjadi momentum bagi saya dan sekeluarga SD Gunung Galuh menjadikan sekian sambutan dari kepala sekolah mewakilinya. Mohon maaf atas pembicaraan saya yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara yang ketiga, langsung aja Ibu ya, presentasi, atau mau Ibu dulu yang mau menjelaskan dulu? Biar ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Robbi sholli sholli. Yang sekarang kenapa melibatkan Bapak dan Ibu semua? Pada kesempatan kali ini Pak Asep nanti akan memberikan atau menyikapi, ya, menganalisis hasil dari visi dan misi yang sudah ada di sekolah ini. Ya, bagaimana Pak Asep memberikan analisisnya, apakah visi dan misi yang sudah dibuat di SD Negeri Gunung Galuh ini sudah, ya, mencakup atau menggambarkan adanya keberpihakan kepada peserta didik. Ya, di sini cita-cita tujuan sekolah, ya, biasanya adalah 5 tahun ke depan. Tetapi setiap 1 tahun sekali harus dievaluasi. Apakah visi ini sudah tercapai atau belum? Ada visi, ada misi, ada tujuan. Ya, kalau visi itu adalah cita-cita, angan-angan. Kalau misi itu adalah caranya, cara untuk mencapai visi. Kemudian ada tujuan. Tujuan itu action realnya. Misalnya, kalau visi di SD, Pak, visinya apa? Pertama adalah analisis dari hasil rapot mutu sekolah atau analisis dari rapot pendidikan sekolah. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu harus menganalisis juga analisis konteks lingkungan di sini. Ya, jadi ketika mau menentukan visi, tinggal dilihat lingkungan sekolah. Itu sembarangan oke. Yang pertama kata-katanya dan jelas, singkat atau panjang teuing. Ya, kata awalnya itu harus terwujudnya. Itu kayaknya mewujudkan, soalnya mewujudkan Bapak. Tapi terwujudnya. Terwujudnya naon? Subjeknya salah, peserta didik. Saya sekolah, tapi peserta didik. Ya, seperti itu saya terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil dan berwawasan luas. Yang nantinya seperti apa? Ya, misalnya tadi beriman dan bertakwa, misinya dan kumaha? Diselenggarakan misalnya kegiatan pembiasaan, seperti itu. Ya, pembiasaan misalnya diadakan sholat duha
berjamaah, ya dilaksanakan misalnya sebelum mulai pelajaran berdoa, itu kan mencapai untuk visi itu, gitu. Ya. Mungkin di ayat tadi kita hadapnya ayat tujuan. Tujuan itu actionnya yang lebih nyatanya di lapangan seperti kumaha. Ya. Jadi untuk mencapai visi misi itu tujuannya satu misalnya ya, peserta didik dibiasakan, nah itu kan dibiasakan untuk selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Peserta didik dibiasakan untuk misalnya ya mengucapkan salam. Nah itu tujuannya. Jadi hanya visi itu dirumuskan bersama. Masukan dari berbagai macam. Bapak Ibu sebagai pengajar, ya dari standar yang pertama misalnya standar kelulusan, kita Bapak Ibu ngajeng naon tah, kan? Misalnya, abdi mah di dia hoyong lulusan teh tapi beriman bertakwa. Hapunten sekali deui. Sambutannya di tempat yang lebar di tempat mana ini. Hapunten bisa hatur nuhun sekali deui karena sanes kanten pangabdian Ibu maupun Bapak sadayana. Mudah-mudahan riungan orang ayeuna nyanak berkah ka urang sadayana. Intina kanggo perbaikan dunia pendidikan khususna nu aya di SD Gunung Garing. Sakitu painten nu kapiatur nada dihapunten deui aya cariosan pirang mana sapunten sekali deui. Abdi rumaos sok kemana wae nyarios. Hapunten bisa mangga ayeuna urang lanjutkeun wae ka acara Pak Asep. Hatur nuhun billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurangnya atas keuningan tentang pendidikan teh naon ya Bu? Tadi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ya Bu. Anu kata kucina, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang susah diatur, itu terus kodrat lah itu orang kalima masa-masana. Nah, terus sekarang kodrat zamana, banyak itu terus zaman modern, murah kali pasti pinter-pinter kan rezekina. Malahan kalau orang oge, orang pasti kalah tuh anjeunna. Tapi orang sampai orang yang kebablasan, jangan kalah. Kita juga bisa bahwa sekarang itu musim IT, jadi kita harus pandai-pandai belajar. Makanya itu jadi yang tadi kodrat itu memang udah bawaan seseorang, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dalam proses penentunan anak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi, bakat dan minatnya sebagai individu yang unik sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Menentukan kodrat anak sepanjang hayat tentunya sebagai guru penggerak memiliki peran yang sangat sentral. Salah satunya adalah berpihak pada murid. Nah, menciptakan sebuah pembelajaran yang berpusat pada anak sehingga anak bersikap mandiri tanpa disuruh, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah dan bersikap kolaboratif dengan teman-temannya. Nah, kalau ini alhamdulillah Bu udah kasih cobi Bu biasanya khususnya kamu kami yang olahraga, cara menyikapi anak-anak yang ya ibu bapak sadayana umumnya ya kamu dari ibu jujur kamu kelas 5 ke atas pokoknya Bu di cariwasan di 3 lagu disiplinnya pokoknya kalau dikatakan kurang. Nah disitulah saya bersama rekan-rekan semua tanpa dukungan Bu. Ini bukan berarti ini tujuan saya sendiri Bu ya, bukan untuk nilai guru penggerak sendiri, tetapi saya juga kamu mempengaruhi ibu-ibu bapak sadayana supaya bapak juga seperti itu yang harus dilaksanakannya. Ini peserta didik yang beriman ibu sadayana mungkin peserta didik yang beriman udah pas sadayana melaksanakannya Bu. Salah satunya pada ibu itu pembiasaan sholat duha, terus ketika masuk membacakan doa Asmaul Husna, terus membacakan ayat suci Al-Quran, 1 ayat atau 2 ayat ataupun surat-surat pendek. Terus kebiasaan dalam 5S Bu, alhamdulillah sudah diterapkan kepada anak-anak kami dan semua warga sekolah, yaitu salam senyum sapa, sopan dan santun itu alhamdulillah. Kenapa saya lebih begitu? Karena kelihatannya anak-anak sekarang ketika diberikan pembelajaran ataupun apa-apa mentok ibu
mendingan kieu we cerita ayo urang bentuk dulu karakter marang kali, urang terapkeun budi pekertinya, akhlaknya. Setelah itu kita gampang. Dan alhamdulillah udah berjalan selama 3 bulan ini, saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman ya. Kalau saya leha-leha, saya merasa malu Bu. Tapi alhamdulillah dengan adanya motivasi dan dukungan ini, saya sangat tertantang untuk memajukan sekolah ini khususnya. Nah itu. Nah, biasa menjadi seorang leadership. Ya, ini contohnya kieu. Pami urang aya teu biasa ngelola kelas menjadi contoh kepada anak-anak, apa keadaan anak tersebut? Udah kebayang Bu ya, pasti hancur. Nah, menjadi seorang leadership kepada peserta didik tidak mudah sebetulnya. Ya, paling eta gini aku teh eta deui di ngabariskeun, make doa. Urangnya sadarasna mah biasa mandiri teh. Tapi susahna kunaon urang mah pabeuli seueur ngemutkeun naon bagi ibu. Ya contohnya ayeuna urang kanu mandirinya misalnya sebelum pembelajaran ibu bapak osok nyiapkeun naon saca-aca dimulai di pembelajaran atau sebelum masuk sekolah diawali. Urang sok kada hafal naon Bu. Salami abi atau sebelumnya abi mengikuti CGP ini suka berkolaborasi itu udah Bu. Alhamdulillah punya jantan abi ngintutkeun tugas itu sanes ngomong balaka ya Bu, ada buktinya, ada saksinya. Jadi alhamdulillah Bu, SDN Gunung Gadung kekeluargaannya solid Bu, alhamdulillah. Mudah-mudahan bertahannya sampai kita berpisahnya dengan tanda kutip ya Bu ya. Nah itu mudah-mudahan ilmu yang kita berikan kepada orang lain, siswa dan yang lainnya bermanfaat bagi kita semua. Percaya dirinya kurang, ya tak mau tampil, ini mah bakal ya punya. Nah itu perlu kita perbaiki, kita bareng-bareng ya. Contohnya abg dan Bu dan biasa sarana senama Bu, biasanya mau badah benten niatna saya hoyong ngajengkeun, maksudnya insyaallah boleh kumaksakeun ge walaupun kasesere nya walaupun kasesere Bu, tapi alhamdulillah jepangna seperti ini. Biasa antar membantarnya Bu, walaupun ngacacang nyariosna ka mana wae nya. Ya wayahna udah abimah niatna belajar. Kami belajar Korea pramuka dan olahraga, alhamdulillah Bu udah berjalan. Nah, itu dengan perlengkapan sarana dan yang lainnya itu Bu menunjang. Itu ada sanes urusan kita ya Bu ya. Itu mah kalau mau ya contohnya ruangan kelas Bu selama hampir 3 tahun belajar sini, bagaimana untuk memikirkannya usaha mudah Bu, tapi kemarin pihak dinas ya itu ngabebejokeun dengan bedakan. Jadi ya anak-anak, ibu bapak guru dan orang tua udah cukup menilai SDN Gunung Gadung Bu, alhamdulillah. Siswa juga kemarin kelas 1 39 Bu, alhamdulillah. Itu berkat kerja keras dan hasil kolaborasi dari ibu bapak SD Gunung Gadung udah terbukti bahwa kualitas kita emang bagus. Yang penting itu mempertahankan percaya diri, kolaborasi, disiplin dan mandiri, itu harus kita pertahankan. Masalah visi SDN Gunung Gadung. SD Gunung Gadung itu terus ayat. Jadi hasil capaiannya ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Kalau yang berwarna merah berarti itu nilainya masih di bawah. Ya, itu ada perbandingannya. Ada nilai sama seperti PMK ya sama-sama mutu. Contoh aya nilai pusat, aya nilai provinsi, aya nilai kabupaten, aya nilai raihan sekolah. Ya, kan? Didinya terus katawis, misalnya tentang sarana prasarana pendukung sekolah, tentang kemampuan akademik literasi, kemampuan operasi anak, itu aya Pak. Terus aya kita memang nggak cobi ya dibuka di rapat pendidikan itu terus aya jantan memang kedati print out kurang sih Pak. Jadi dirinya terus aya kurang nilainya sabaraha, hanya secara keseluruhan memang untuk Kabupaten Sumedang nilainya sangat-sangat kecil. Kita ada di level 33 dari 100 bayangkan. Di 100 orang nilainya kan namanya duitnya ka 30 kilo. Jantan 5 gitu kan.
Tapi itu jika dibandingkan dengan nilai pusat, tetap kita masih kene dan secara nasional kok awan gitu kan. Pertanyaan, satu acan kurang menguji kemampuan anak, kita selalu mau mengikuti pretest ya Bu ya. Tapi yang mengacu pada tahapan-tahapan inquiry itu B-nya buat pertanyaan atau DB. Buahnya A-nya ambil pelajaran, discover. Nah, kan kita hari mimpi, dream. Ya. Terus yang keempat jabarkan rencana atau desain. Kelimanya atur eksekusi. Nah, maksudnya itu alhamdulillah ya. Nah, terus ketika ada seseorang yang lemah, misalnya di kita kan ada ya Bu ya, salah satunya satu anak yang ya kalau dikatakan susah diatur, ayahnya Bu, salah satu. Nah, eta berarti dia bisa mengikuti pembelajaran di kelas ya. Timbulkan rasa kebiasaan-kebiasaan. Langkah baiknya bagaimana pemikiran saya ini Bu ya. Tapi nah, ini punya jargonnya itu SMART ya. Jadi terwujudnya peserta didik yang unggul dalam sikap SMART. Nah, sikap berarti kita ke sikap Ibu, ini dominannya ke sikap dulu. Sosial, mandiri, akhlak, religius, dan terampil. Nah, di sini saya kira udah lengkap Ibu. Ya, religiusnya, sosialnya, kan si anak atau kita perlu sosial. Kadang-kadang kan gini ayahnya, Pak, muncul ini bagaimana? So, mangga kan kita diskusi judulnya. Mangga. Tadi saya lihat di yang dibuat sama pasnya Smart itu ada akhlak sama religius. Saya tuh mau bertanya apa sih perbedaan antara akhlak sama religius? Kan biasanya kalau dalam religius itu ya terdapat ya akhlak juga masuk di situ. Jadi ya mungkin di sini Bu ya, mohon maaf karena ya itu saya tak belajar. Jadi saya diri kita sendiri misalnya disiplin waktu, atau lebih atau kita bisa menghargai orang lain. Nah itu akhlak budi pekertinya. Ya. Nah lebih lanjut lagi tadi. Pada Ibu mengenai perbedaan antara akhlak dengan religius. Kalau religius itu adalah lebih kepada sikap kita berhubungan antara manusia dengan Tuhan kan? Secara umum. Biasanya ini lebih kepada agama, nilai-nilai keagamaan. Sementara kalau akhlak itu lebih luas dari bukan hanya di dalam religius itu ada akhlaknya sebetulnya sudah tercakup. Tetapi kalau akhlak itu lebih menjurus kepada budi pekerti. Ya mengajukan pertanyaan nanti melengkapi pada ditutup lah kamu forum diskusi ya sama presentasi. Maka Ibu kata pingke WA aja nuhun kasadayana Ibu, Bapak guru serta Bapak kepala sekolah anu parantos ngadukung sapenuhna ka abdi meten sareng teu hilap deui ka Ibu pendamping pun hapunten Ibu tadi eta pandangan berpikir berbicara ketika di Robi di ayeuna berbicara payung Bu kumaha Bu alhamdulillah mantap abdi ngajak ka rekan-rekan ayo ngiringan guru penggerak alhamdulillah Bu nunggu urang ya kurang lebihna eta lebihna rangkap diskusi kurang rangkap diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka masalah jenah baik dan